Ambon nomor 44 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angkarum pelayanan sepekan ini. 1. Angkarum titik 1, pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Meti Empais Hitipeu, Sarjana Teologi, bersama Majelis Tugas Mingguan. 1. Penatua Ernestina Nanlohi dan Diaken Nancy WA Patinasrani Imblabla. 2. Penatua Rahel Asapteno Latuheru dan Diaken Megi M Latumahina Haumahu. 3. Penatua Abraham C Lasano dan Diaken Julio M Tutuhatunewa. 1. Angkarum titik 2, kepada Bapak Ibu Panitia Pembangunan dan Panitia Peresmian Gedung Gereja Gloria, diberitahukan bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama yang berlangsung pada Minggu 13 November 2022 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Ebenezer. 1. Angkarum titik 3, jika seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan percakapan pastoralia telah dilakukan, maka Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan melayani akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus bagi pasangan mempelai Filio Sabandar dan Priscilia Tehusiarana pada Jumat 18 November 2022 bertempat di Gedung Gereja Maranatha. 1. Angkarum titik 4, syukur akhir tahun pelayanan 2022 tingkat sektor akan berlangsung sepanjang pekan ini mulai dari sekolah minggu tingkat sektor sampai dengan kebaktian unit pelayanan. 2. Angkarum pelayanan pekan depan. 2. Angkarum titik 1, pengaturan tugas kolektan paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 20 November 2022 adalah sebagai berikut. Gereja Ebenezer pukul 6:30, paduan suara Ebenezer Romans. Tim Pelda Kidabela kolektan ranting 12. Pukul 9 paduan suara Maranatha tim Pelda Naflahar kolektan ranting 3. Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Eklesia tim Pelda Nesa Nasdovu kolektan ranting 11. 3. Angkarum informasi lain. 3. Angkarum titik 1, Panitia Natal Nasional Persatuan Masyarakat Leawaka atau Pusaka Haria akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemberitahuan kegiatan administrasi kependudukan, KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran kepada warga Kota Ambon pada Senin 14 November 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon. 3. Angkarum titik 2, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian Minggu bahwa pengisi pujian dalam kebaktian Minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. 3. Angkarum titik 3, kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama
yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan jam belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses penyelesaian pembangunan gedung Gereja Gloria. 3 angka room titik 4. Selama kebaktian berlangsung, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. 4 angka room pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. 4 angka room titik 1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 4 angka room titik 2. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Emeritus Elaine Kiweno, Sarjana Teologi. 4 angka room titik 3. Pemberitahuan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilahkan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 13, bait 1, 2, dan 3. Ambon, 13 Desember 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlivia A. Koritelus, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya untuk kita ada dalam ajakan berkebaktian. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Setelah lonceng 3 kali, jemaat berdiri dan melakukan pujian PKJ nomor 13, 1, 2, dan 3. Kita masuk ke rumahnya.
Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Pembaharu. Salam sejahtera bagi semua jemaat. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Dari kunjungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami baru menempatkan Engkau bukan pada posisi terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini terdapat pada kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Bagian Alkitab ini Bapak Ibu akan kita baca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya,
Bapak Ibu Jemaat Shalom. Kita bersyukur sekali karena pada pagi ini kita diizinkan Tuhan untuk bisa memasuki perjalanan hidup di anak tangga yang kedua di bulan November kali ini. Dan kita siap untuk ada di dalam perayaan-perayaan Adventus di penghujung tahun 2022. Dan di tengah berbagai tantangan dan persoalan hidup yang kita alami melewati perjalanan panjang kita dari Januari sampai dengan anak tangga yang kedua di bulan November ini, kita tidak bisa menyangkali bahwa ada begitu banyak tantangan yang menghadang kita. Kita juga berhadapan dengan kehidupan manusia yang terus-menerus berubah dari waktu ke waktu dalam berbagai bidang kehidupan, ekonomi, sosial kita, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh-pengaruh sosial, dan itu terjadi terus-menerus sepanjang gereja dan orang percaya ini hidup. Karena itu kali ini kita di tengah-tengah gomparan, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah tantangan zaman itu, kita diingatkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku. Kali ini dengan tema kita meningkatkan dan memelihara kualitas hidup. Dan tema mingguan kita hidup kudus di hadapan Allah. Nah, ini sinyal daripada Gereja Protestan Maluku untuk bagaimana kita menata kehidupan kita lebih baik lagi. Supaya kekudusan hidup yang Allah kehendaki daripada kita terpancar ke tengah-tengah dunia dan kita tidak terpengaruh oleh berbagai perubahan-perubahan zaman yang bisa menggerogoti iman kita, yang bisa melunturkan kekudusan kekristenan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku mau mengingatkan kita sebagai orang percaya bukan sekedar kita bernafas. Hidup berkualitas bukan sekedar kita bernapas, ya kita hirup naik turun yang biasanya kita lakukan setiap saat. Tetapi mungkin saja kita akan merasa gelisah kalau ada bagian tubuh kita yang terganggu, yang membuat napas kita itu tidak berjalan normal, itu pasti akan terganggu. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan adalah hidup yang berkualitas adalah hidup yang sehat, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, hidup yang menjadi berkat bagi alam semesta, hidup yang menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat kita. Hidup yang memiliki daya tahan dan daya juang menghadapi tantangan-tantangan zaman yang menggerogoti kehidupan kita dan anak-anak kita. Itu tidak bisa kita pungkiri di dalam realitas hidup kita. Dulu mungkin skip lain, tapi sekarang lain lagi ya. Kita berlomba-lomba di dalam banyak hal untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan pengetahuan kita. Itu semua menjadi juang kita yang kadang-kadang juga berpengaruh bagi kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk meningkatkan dan memelihara hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang menjadi tema kita di pagi hari ini. Hidup kudus di dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia adalah hidup yang suci, hidup yang murni di hadapan Allah. Tapi dalam perjanjian lama dipakai kata kados, artinya hidup di dalam kemurnian. Terpisah dari segala bentuk kecemaran, terpisah daripada segala bentuk dosa. Dan hanya tertuju kepada Tuhan. Mazmur 15 pada ayat 1 sampai dan 5 akan menolong kita untuk memahami bagaimana membangun hidup yang kudus di hadapan Allah. Kudus di hadapan Allah.
dan juga kudus dalam relasi dengan sesama manusia dan alam sekitar kita. Kita tidak bisa mengatakan ya oke, hubungan kita dengan Tuhan oke, tetapi mungkin dengan sesama kita ya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, tapi mungkin tidak terjabar dalam relasi kemanusiaan kita, tidak terjabar dalam lingkungan alam semesta kita. Bapak Ibu, Mazmur 15 adalah Mazmur Daud yang di dalamnya terdapat pergumulan Daud, Mazmur Siarah, di mana di dalamnya terjadi perjalanan umat menuju bait Allah. Tadi di awal pembacaan kita, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu dan siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mereka mempertanyakan persyaratan manusia untuk datang di hadapan Tuhan, supaya mereka diperhitungkan Tuhan dan dikuduskan Tuhan, dianggap kudus oleh Allah, dianggap kudus oleh Tuhan pencipta mereka. Bapak Ibu yang diberkati, ini menjadi gumulan orang-orang Israel. Bagaimanapun mereka juga berjuang, karena memang Allah mereka yang memanggil mereka adalah Allah yang kudus. Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang sempurna, karena itu Allah menghendaki mereka juga harus kudus. Kalau mereka tidak kudus, mereka akan dihajar oleh Allah, karena itu wajar mereka dihajar di Babel, mereka wajar dihajar di Asyur, karena memang mereka tidak kudus. Karena itu mereka mempertanyakan bagaimana orang itu bisa menghadapi kemah Tuhan. Siapa saja yang bisa menghadapi kemah Tuhan, bait suci Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari kemah atau bait suci Tuhan itu terdiri dari 3. Pertama, pelataran pada halaman bait suci. Yang kedua, tempat kudus di tengah-tengah dan ada tempat yang maha kudus. Yang ketiga adalah tempat maha kudus. Tempat maha kudus ini hanya bisa dihadiri oleh orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan, seperti imam besar. Sedangkan tempat kudus Bapak Ibu itu hanya bisa dihadiri oleh para imam dan para pengurus bait Allah. Karena itu bagi orang-orang Israel yang mau datang berjumpa dengan Allah yang kudus, mereka harus memenuhi persyaratan itu. Hidup mereka tidak boleh bercela. Hidup mereka tidak boleh dipenuhi dengan dosa. Mereka harus benar-benar berkenaan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang intim dengan Allah. Dan dalam praktek hidup sebagai orang-orang kudus, mereka harus menjabarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Itu yang mereka harus perjuangkan sebagai umat Allah di dalam Mazmur ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki kualitas hidup kudus di hadapan Allah adalah tidak berlaku celah di hidup ini. Mereka harus melakukan segala sesuatu dengan adil dan benar, dengan segenap hati dan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh hati. Karena itu Allah katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bukan setengah. Kalau setengah mungkin Allah kasih juga kita setengah, tapi enggak, Allah kasih sungguh-sungguh ada di tiang kayu salib. Itu persembahan Allah bagi manusia, sepenuhnya rela berdarah sengsara mati di tiang kayu salib. Itu persembahan Allah kepada manusia. Bagaimana manusia mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Allah? Allah menghendaki dari manusia kekudusan hidup dan tidak bercela. Dan karena itu dalam perikop kita ada persyaratan-persyaratan. Dalam bagian pembacaan kita ini ada persyaratan-persyaratan. Yang pertama, yang kedua adalah untuk Tuhan Allah pada bagian yang kedua. Dan yang ketiga ayat 3, 4, dan 5 untuk manusia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, ada target yang harus dicapai oleh orang-orang kudus supaya diperhitungkan Allah. Bapak Ibu, ini tidak mudah dan gampang, membutuhkan perjuangan. Seorang yang mau mencapai sukses juga butuh perjuangan. Seorang anak didik juga kalau mau naik kelas dia harus belajar dengan keras.
Kalau tidak, dia tidak akan naik kelas. Sama juga dengan kualitas kekristenan kita. Kalau kita mau diperhitungkan Allah, kita harus siap, berani rugi. Harus berani rugi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sadarlah kita bahwa memang kita tidak sempurna. Tapi Allah katakan di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna karena Bapakku di surga adalah sempurna. Siapa yang sempurna di hidup? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam kehidupan ini. Orang yang sempurna adalah orang yang sadar akan keterbatasan hidupnya dan mau berserah kepada Allah, merengek kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Ini tidak mudah dan gampang, membutuhkan perjuangan. Mencapai sebuah kehidupan yang sempurna butuh pergumulan panjang, pengenalan dirinya dengan Tuhan yang dia diimani di dalam hidupnya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Sering saya bilang, mulut komat kami di dapur sendiri bukan gila. Tapi sebenarnya dia ada membangun dialog dengan Tuhan yang dia imani. Karena kenapa? Tuhan tak terbatas adanya. Di mana saja Tuhan, bukan ada di gereja yang mewah ini. Di rumah yang reot sekalipun, di situ Tuhan hadir. Bergaulah dengannya. Mintalah pertolongannya dan carilah kekudusannya. Bapak Ibu yang diberkati, hidup yang kudus dan hidup yang berkualitas. Ketika orang betul-betul mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhan yang dia imani di dalam hidup. Berusaha untuk menghindari diri dari hidup yang bercela, yang memalukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukan berarti ketong sempurna di dalam hidup. Ketong yang sempurna ini, ketong akan menjalani hidup kalau ketong sadar bahwa di tengah-tengah keterbatasan Tuhan Allah mau campur tangan dengan Roh Kudus-Nya. Itu yang menjadikan kita sempurna. Amin. Kita sempurna bukan kita punya kualitas pendidikan yang hebat. Tidak. Kita punya ekonomi yang hebat. Kita punya penampilan yang hebat. Tidak. Kita menjadi sempurna karena kita sadar bahwa kita ini ada batasnya. Cuma dengan Tuhan Yesus kita layak untuk menjadi sempurna. Cuma dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya yang selalu membentuk kita dan membaharui hidup kita. Itu yang menjadikan kita sempurna adanya. Berjuanglah Bapak Ibu untuk memiliki sebuah kekudusan hidup. Supaya kita diperhitungkan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kudus dalam relasi dengan sesama. Pemazmur menjelaskan dalam ayat 3 dan ayat 5 bahwa hidup kudus dalam relasi dengan Tuhan hendak terwujud di dalam sikap, tutur kata, perilaku yang kudus dalam relasi dengan sesama manusia. Yang pertama, orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidah. Ibarat pisau yang tajam, dapat ganas untuk memotong tetapi juga dapat mengancam dan bisa berbahaya bagi hidup orang lain. Kata-kata fitnah ini juga dilarang oleh Tuhan. Kata-kata fitnah ini harus tidak menjadi bagian bagi hidup orang-orang yang kudus. Orang yang kudus hati-hati dalam mengungkapkan perkataannya. Lidah juga sering membawa bencana bagi ketumpun diri sendiri. Di antara tetangga, di antara sesama, di antara rekan-rekan kerja. Berhati-hatilah dalam berkata-kata, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin ini juga kritik bagi kita untuk bisa menata kehidupan ini lebih baik. Karena kita ini terdiri dari daging manusia yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Hanya rohlah yang layak untuk memimpin dan menyertai kita. Supaya kita bijaksana di dalam menata kata-kata kita, menata langkah kita, menata kehidupan kita. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti selagi kehidupan masih Tuhan izinkan kepada kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup kudus ketika lidah itu dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang jujur, kata-kata yang penuh kasih,
kata-kata yang membangun dan kata-kata yang selalu menghibur dan menguatkan. Ini adalah orang-orang yang terpanggil kudus. Mereka memanfaatkan lidah untuk memberikan penghiburan, kekuatan, dorongan bagi hidup orang lain. Jujur dalam berkata-kata, jujur juga dalam bertindak. Penuh dengan cinta kasih, penuh dengan pengampunan. Itu peran-peran hidup orang kudus. Peran orang-orang benar di dalam kehidupan ini ketika dia sudah membangun relasi dengan Tuhan, maka yang nampak adalah di sana. Kata-katanya menyukacitakan, kata-katanya menabur kasih, kata-katanya menguatkan iman orang lain. Dan tidak mematikan hidup orang lain. Tidak memfitnah orang lain. Tidak mencerca hidup orang lain. Tidak memaki hidup orang lain. Tidak menganggap orang lain itu kecil dan saya lebih hebat. Ini juga jadi pergumulan kita. Lidah yang dipakai adalah lidah yang memang membawa berkat bagi hidup orang lain. Bapak Ibu yang diberkati, ayat 3, orang yang berbuat jahat dalam hubungan dengan pertemanan akan saling berbuat baik, harus saling berbuat baik. Dan ini juga yang menjadi panggilan kita. Kadang-kadang kita berteman dengan sesama kita, orang katakan bahwa kita sementara menyimpan musuh di dalam selimut tanpa kita sadar. Itu ada juga dalam hidup kita. Ini adalah buah-buah kehidupan terkait dengan panggilan kekudusan hidup dalam relasi dengan orang lain. Polos satu kepada yang lain, saya kira ini juga panggilan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak berbuat jahat kepada sesama. Tidak merencanakan jahat bagi hidup sesama. Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk menjauhkan hidup yang bercelah. Hidup yang mematikan hidup orang lain. Tetapi kita dipanggil untuk membangun hidup orang lain. Dan menghadirkan sukacita bagi orang lain. Kata-kata kita penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kejujuran, penuh dengan penguatan-penguatan, menghibur, membangun iman seseorang. Itu panggilan kita. Dan itu yang harus kita juangkan. Bapak Ibu yang diberkati, panggilan kita sebagai orang-orang yang kudus ini tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi akan menjadi mudah kalau kita kenal diri kita dan kita kenal siapa Tuhan kita dan sesama kita. Sehingga kita mampu menerima kelemahan-kelemahan orang lain dan memberikan penguatan-penguatan hidup kepada orang lain, membangun hidup orang lain, dan mengangkat harkat dan martabat daripada hidup orang lain. Itu panggilan kita. Dan karena itu tidak mudah. Begitu juga dengan relasi kita dengan para tetangga-tetangga yang terdekat sehari-hari kita. Kadang-kadang juga kita bisa jadi tantangan bagi para tetangga kita. Itu mungkin ada di tengah kita, kesuka ngerumpi dan macam-macam hal. Kadang-kadang ngeri juga kalau kita berhadapan dengan situasi hidup yang kadang-kadang juga membawa kita kepada sebuah kehidupan yang bercela, yang jauh dari apa yang Tuhan punya mau. Ngeri juga. Rasa-rasanya mau terhindar dari lingkungan itu. Tapi tanpa kita sadar kita dipanggil di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik itu, kita tidak bisa menghindar. Disitulah kita diutus. Di tengah-tengah kegelapan kita dianjurkan untuk membawa terang di lingkungan yang ngeri kita lihat. Dan mungkin menurut perasaan kita ngeri juga kalau kita selalu dekat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana hikmat Tuhan merajai hidup kita. Bagaimana gaul kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus akan menguatkan kita untuk melihat realitas hidup seperti begitu. Dan apa yang harus kita kerjakan di dalam panggilan kita itu. Tetangga lain mulai lain pembaik dan macam-macamnya, banyak hal, pengaruh-pengaruh sosial, persaingan-persaingan yang tidak sehat di kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga ada, tanpa kita sadari itu ada. Yang lain sudah ini beli, sudah paksa bapak balilai. Misalnya, padahal Tuhan Yesus bilang, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kalau labele katong sombong. Kalau kurang lagi ketemu saya mungkin jadi orang pribadi minta. Tapi secukupnya, cukup makan, cukup pakai, sudahlah bersyukur untuk Tuhan punya kebaikan. Kalau ada lebih kita nikmati, tapi kalau tidak ya cukuplah. Punya tempat berlindung.
yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita juangkan saat-saat kita mau menjadi orang-orang yang kudus. Saat-saat kita berada dalam tema kita, bagaimana kita berjuang untuk memiliki hidup kudus di hadapan Allah dan meningkatkan, memelihara kualitas hidup. Jadi kualitas hidup menurut Alkitab Bapak Ibu adalah hidup yang berarti. Hidup yang Tuhan Yesus bilang hidup yang berbuah. Orang yang mau berbuah harus melengket dengan batang pohonnya dan akar pohonnya harus subur. Dan yang menjadi akar itu adalah Yesus Kristus. Kalau orang berakar pada Tuhan Yesus Kristus tentu dia akan berbuah. Dan ini tidak mudah. Ranting yang tidak berbuah, lebih baik ranting itu dipotong lalu buang akar, sudah bakar, sudah, karena memang tidak berbuah. Itulah hidup yang berkualitas sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tetapi di dalam firman Tuhan di Mazmur ini, dia bilang bahwa orang yang berkualitas itu mesti dekat. Datang di kemah Tuhan. Berusaha untuk menguduskan diri dengan Tuhan dan sesama. Sudah dengan Tuhan sesama, sudah dengan sesama lingkungan. Ini penting Bapak Ibu. Karena alam Tuhan jadikan untuk kita berteduh di dalamnya, kita bersaksi di dalamnya, kita berkarya di dalamnya. Kita menguasai alam itu untuk hidup kita. Tapi jangan asal kita arogan saja Bapak Ibu. Maka susahlah kita semua. Kita dipanggil Bapak Ibu untuk mewujudkan kualitas hidup ini dalam peran-peran kita sebagai masyarakat, sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya yang terpanggil ada di bumi ini, supaya dengan demikian kualitas hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus ini adalah semakin hari semakin harus kita perjuangkan, sebab dunia kita adalah dunia yang penuh dengan macam-macam tantangan, cobaan, godaan, masalah. Selagi manusia ada hidup di dunia tetap saja ada masalah. Tapi ingat, masalah sebesar apapun, Yesus lebih besar dari masalah, amin. Masalah sebesar apapun, firman Tuhan lebih berkuasa daripada masalah. Karena itu kita selalu harus memberikan dorongan dan kekuatan. Supaya kita saling menguatkan dan tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Penuh dengan daya juang yang tinggi di dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting. Bukan daya juang karena kebolehan, karena kepintaran, karena strata ekonomi dan ilmu pengetahuan, tidak. Tapi berjuang dengan Kristus Yesus. Berspirit dengan Tuhan Yesus Kristus, punya komitmen dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Dan bagaimana kita bisa memahami panggilan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kalau kita sendiri tidak pernah bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa-doa kita, gumul-gumul kita, perenungan kita dengan firman, kontemplasi kita dengan Tuhan, meditasi kita dengan Tuhan. Sementara mungkin kita selalu ada di dunia-dunia yang bising, yang selalu ramai. Apalagi untuk anak-anak sekarang tidak mau yang sepi-sepi, yang sunyi-sunyi ya. Padahal di sunyi itu Tuhan Yesus ada. Amin. Sesungguhnya kamu tidak sendiri. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kemanapun engkau pergi, aku mengutus kamu. Aku menyertai kamu. Sio, penempatan tugas pertama dapat di Wermatang. Wermatang itu biasanya tahu kata akan ada di mana. Pada akan dibalakan tanah Samlaki sana, yang sadiki les pilih Australia sana. Wermatang habis itu Werain. Itu balakan tanah Samlaki sana Bapak Ibu. Pergi di situ. Ombak turun naik, turun. Sendapale pulau, lewat terus, jalan terus, berjalan puluh-puluh kilo. Tapi di situ Tuhan menyertai. Tidur di akar-akar kayu, lala tidur dulu. Wakil ketua sinode, Ibu Pendeta Lene itu, nona ketun tidur dulu, ketun sulala. Tidur lah, ketun masa air di apa tuh? Dia akan nama apa nih? Kaleng-kaleng ikan yang panjang itu, taruh air di situ, pilih air di mata-mata sagu, lalu bikin tungku kecil, masa isi di botol, aus nih. Cerita nih puluh-puluh kilo, berjalan dari pagi hari, sore, bersampai malam, bersampai di kota Samlaki, kasihan deh lu. Tapi berjalan teh, malari dari panggilan sih bisa. Cuma bilang Tuhan Yesus tolong katon juga.
Lah tidur di situ, katong kaget le susore mari katong berjalan juga. Itu togama dan pengurus-pengurus ada duduk jaga katong ada tidur di akar kayu sudah tidur senang. Tapi di situ Tuhan menyertai. Itu panggilannya. Luar biasa Tuhan kita. Perempuan-perempuan nih, pergi di tenggara-tenggara sana. Turun naik Omba naik, omba turun saya boleh pulau lain. Mau bikin apa? Mau kota ada bantingang arwah masih? Saya bisa. Selat angwar masih dengan lat dalam, dengan sera penggoyangan. Minta ampun. Tapi cuma andalkan Tuhan Yesus. Bisa minta ampun juga. Di perempuan-perempuan saja nih. Tapi cuma berjalan dengan nama Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Milikilah dia setiap saat. Di cobaan apapun, di tantangan apapun. Dia tidak jauh, dia ada dekat. Kita ini biji matanya. Kita dihadirkan hidup dan hidup itu punya Tuhan. Sandarkan hidup pada Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan semangat dan spirit untuk dia tidak takut menghadapi kehidupan dan badai kehidupan ini. Bukan kita arogan karena kita punya keyakinan kepada Tuhan. Tuhan itu yang melayakkan kita bertahan di tengah-tengah kesulitan, tantangan zaman dan dunia yang berubah-ubah. Amin. Ingat anak-anak muda, jangan mempermalukan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Setiap pembinaan yang diberikan orang tua, para pengasuh, para pendeta, para pembina yang ada di jemaat menguatkan kamu untuk bertahan. Dunia akan terus berubah. Dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti. Apa kekuatan kita? Kalau bukan kedekatan kita untuk memiliki sebuah kehidupan dengan Yesus. Dan memiliki hidup yang kudus, tidak bercela. Supaya kita diperhitungkan Tuhan di hidup ini. Ini tugas kita. Tidak bisa tawar-tawar karena panggilan kita adalah membawa misi Kristus. Dan kualitas kita harus terpancar keluar. Kita ini adalah lilin-lilin kecil yang terus terbakar untuk menerangi dunia ini. Dan karena itu mari kita bergumul selalu bahwa seluruh hidup, apapun sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun tugas kita, kita minta tolong dari Tuhan Yesus. Dengan kata-kata yang sederhana tapi dengan hati yang tulus, hati yang sangat membutuhkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak berikan? Saya ini biji mata Tuhan, amin. Saya ini berharga di mata Tuhan. Saya ini kawan sekerja Tuhan. Saya ini mitra kerja Tuhan. Jangan biarkan saya sendiri. Lalu kalau sudah begitu Bapak Ibu, ketum berusaha untuk hidup tidak bercela. Mari ketum minta hikmat. Ketum yang ada pun apa-apa, seperti Salomo. Dia minta kekayaan, dia minta apa-apa. Dia cuma minta hikmat dari Tuhan, tolong dia. Supaya dengan hikmat dia bisa mengatasi masalah yang ada di tengah-tengah kehidupan Israel. Terutama bagi kedua perempuan yang mempertentangkan tentang anak mereka pada waktu itu. Dan Tuhan memberikan hikmat sehingga masalah itu luar biasa. Tuhan dimuliakan. Itu yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Jemaat. Sebab tanpa itu kita tidak ada artinya dalam hidup ini. Kita akan berarti dan punya arti dalam hidup ketika kita selalu mau setia kepada Tuhan, selalu tekun dengan Tuhan, dan selalu berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kualitas kita bukan karena kita ini punya pendapat yang hebat, kita ini punya uang yang banyak, kita punya status sosial yang hebat, tidak. Tetapi kita hidup berkualitas karena memang kita mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita imani. Hanya dengan begitu saja kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa di hidup ini. Kita ini adalah carang-carang yang harus berbuah. Kita ini adalah orang-orang yang lemah. Tapi justru di tengah-tengah kelemahan Tuhan memberikan kekuatan. Mintalah itu setiap waktu Bapak Ibu. Dekatkan diri dengan Tuhan setiap waktu. Dan berusaha hidup kudus di hadapan Allah. Dengan sesama
dengan lingkungan, dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tulus dan kita saling mengampuni. Kita diperkenankan Tuhan mengalami hidup yang baru. Dan pada akhirnya Tuhan memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang sempurna. Tuhan Yesus menolong kita dalam perjuangan dan panggilan kita untuk menunjukkan kualitas hidup kita yang berarti bagi Tuhan dan pekerjaannya, bagi Tuhan dan kesaksiannya. Amin. Silakan Bapak Ibu berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersama-sama semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan semuanya duduk, kita mendengar paduan suara senobar untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih paduan suara Sinobar. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Umat yang mensyukuri berkat Allah, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tata
syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang sumber hidup, kami datang kepadamu naikkan syukur dan terima kasih bahwa di hari ini ya Tuhan kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas berkat anugerah kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami dari hari lepas hari. Untuk itu berkati akan persembahan kami di hari ini, agar persembahan kami layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayanan-Mu di dalam jemaat kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Kembali paduan suara senobar dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
kasih lagi bagi paduan suara Senobar. Tuhan Yesus tetap memberkati. Bapak Ibu, mari kita tenang dan kita menyatu dalam doa bersama saat ini. Mari kita berdoa. Kami semua tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan mengampuni kami. Kami menyadari akan perjalanan panjang hidup kami yang selalu Tuhan sertai, pimpin, tuntun dan jaga sampai dengan waktu ini. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Tuhan berkenan untuk menyelamatkan, memelihara, melindungi, memberkati kami di setiap perjuangan kami, di rumah-rumah tangga kami, di keluarga kami, di tugas-tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan. Kami adalah orang-orang yang tidak berguna di mata-Mu ya Bapa. Tetapi kalaupun kami ada itu cuma karena anugerah kasih dan cinta-Mu yang luar biasa yang tidak bisa kami balas dengan apapun selain hati kami bersyukur dan mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan baik kami, dalam kebersamaan kami, dalam sukacita kami dengan sesama yang kami jumpai. Dangke banyak-banyak Tuhan Yesus. Lalu perjalanan panjang hidup kami selanjutnya kami juga serahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan ini untuk kami miliki. Tuhan masih mempercayakan tanggung jawab kesaksian dan pelayanan ini untuk kami lanjutkan di dunia ini. Tapi kami bilang pada Tuhan, jangan suruh kami pergi kalau Tuhan tidak menyertai kami. Karena itu kami minta Tuhan tolong kami juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kuasa firman-Mu. Berikan kepada kami ketabahan, kekuatan. Berikan kepada kami spirit dan daya juang untuk menjalani hari-hari hidup yang penuh tantangan, cobaan dan godaan ini. Ajak kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami siapa diri kami dan siapa Tuhan yang kami imani setiap hari, yang kami jumpai setiap hari dalam doa, gumul, kesaksian dan tanggung jawab pelayanan kami. Taruh kepada kami hati yang bersyukur dan bersuka cita. Taruh kepada kami hati yang mau berseru sepanjang hari hidup kami dengan Tuhan, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk bisa membawa terang bagi hidup sekitar kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, tetangga, sesama, persekutuan kami, unit, sektor, bahkan jemaat seanteronya. Sio Tuhan Yesus tolong kami juga karena kami adalah orang yang terbatas. Cuma dalam keyakinan kami Tuhan Yesus yang tak terbatas dengan roh-Nya yang layak memampukan kami untuk bisa melakukan banyak hal. Tugas-tugas kesaksian dan pelayanan menjadi bagian kami. Bapak berkati senantiasa. Kami ingat perangkat pelayan yang ada di jemaat yang selalu melayani kami di tingkat jemaat bahkan sampai di unit-unit pelayanan dan sektor-sektor pelayanan. Badan majelis jemaat yang ada di unit-unit pelayanan kami di 13 sektor pelayanan, berkenan Tuhan memberkati dan mengaruniakan kepada mereka hikmat dan kekuatan. Mereka meninggalkan rumah tangga mereka setiap hari untuk tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Gandakan semua yang telah mereka kerjakan menjadi sesuatu yang bernilai bagi umat yang mereka layani dari hari lepas hari. Yang sudah mereka kerjakan dan yang akan mereka kerjakan. Mengakhiri tahun pelayanan 2022, kami sudah ada di anak tangga yang kedua di bulan November. Semuanya adalah berkat kasih karunia Tuhan yang tidak bisa kami balas dengan apapun selain dengan hati yang bersyukur, hati yang mau berserah kepada Tuhan, hati yang mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami jawab dengan kelebihan-kelebihan kami selain dengan hati yang beriman. Tuhan Yesus, dangke banyak-banyak, lalu tolong kami semua
dalam peran-peran hidup kami. Mulai dari dalam keluarga yang paling kecil sampai di wadah-wadah pelayanan, bahkan sampai di jemaat sekalipun. Berkenan Tuhan Yesus memberkati itu semua. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang perlu kami doakan, mereka yang janda, duda, yatim piatu, mereka yang karena kondisi fisik sudah tidak lagi untuk mau datang di rumah Tuhan, tetapi mereka ada di rumah-rumah mereka dan telah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Berkenaan Tuhan memberkati mereka semua dengan kerinduan hati mereka, dengan kepasrahan mereka, dengan ketulusan untuk mau meminta tolong dari Tuhan. Berkenan Tuhan Yesus tolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan lewat makanan, minuman. Yang sakit karena lanjut usia, tapi yang sakit juga karena penyakit, berkenaan Tuhan ubahkan itu. Karena Tuhan Yesus adalah dokter tabib yang benar. Jawab itu kepada mereka Bapa, seturut kasih dan cintamu kepada mereka. Kami berdoa bagi masa depan hidup anak-anak kami yang menjadi tanggung jawab kami, yang adalah generasi penerus gereja ini. Tuhan Yesus bantulah mereka dengan kekuatan Roh Kudus, supaya mereka boleh menjadi anak-anak gereja yang takut akan Tuhan, anak-anak gereja yang setia kepada Tuhan, anak-anak gereja yang mau mengiring Tuhan, anak-anak gereja yang merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dengan hidup mereka, sekalipun mereka masih hijau dan kecil. Mulai dari batita sampai kepada mahasiswa sekalipun, diberkatilah mereka Bapa. Dalam masa-masa belajar, mampukan berikan semangat untuk tetap ada di dalam perkuliahan dan masa-masa belajar mereka. Taruh kepada mereka hati yang sungguh untuk menekuni semua ilmu yang mereka dapatkan sebagai bekal hidup. Dan taruh kepada mereka kerendahan hati saat-saat mereka memiliki nilai dan ranking yang cukup baik, supaya mereka menjadi orang-orang yang mau mengerti tentang maksud dan kehendak Tuhan dengan hidup mereka sebagai anak-anak muda dan sebagai anak-anak yang bertumbuh bersama-sama di tempat pergaulan mereka, supaya mereka menjadi remaja gereja yang sopan, yang baik, yang hidupnya diatur oleh Tuhan, yang hidupnya terarah dan hidup tidak mempermalukan Tuhan. Mereka mulai bertumbuh di masa-masa pubertas mereka. Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, yang terarah masa depan dan hidup mereka. Bapa dalam Yesus Kristus, dangke banyak. Kami juga mengucap syukur untuk gejolak-gejolak sosial yang seringkali melanda kehidupan mereka sebagai anak-anak. Kami sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk mendampingi mereka, mengarahkan mereka, memperhatikan mereka dengan pergaulan-pergaulan mereka. Kami minta tolong supaya apapun yang merupakan nasihat, petua, pelajaran, baik di sekolah maupun sekolah minggu dan tempat pembinaan di wadah gereja ini, akan membentuk mereka dari waktu ke waktu. Mereka menjadi remaja yang terarah, remaja yang takut Tuhan, remaja yang jujur, remaja yang punya komitmen dengan Tuhan, dan remaja yang punya masa depan. Tuhan Yesus, kami minta tolong dari Tuhan sama-sama dengan hidup mereka Bapa. Sepenggal kata dan doa yang mereka bilang untuk Tuhan dengan kata-kata yang tidak sempurna, ketika mereka membutuhkan, berkenaan Tuhan Yesus mendengar dan menjawab. Tumbuhkan itu di hati mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi diri mereka sendiri, bahkan mengasihi sesama dan alam semesta. Ini doa kami Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan semua kami yang terlibat di pagi ini, bahkan juga di ibadah pagi pertama. Berkenan Tuhan campur tangan dan memberkati semua yang telah kami aktakan ungkapan syukur, supaya ungkapan syukur ini menjadi satu kebahagiaan bagi kami memasuki usbu yang akan kami tapaki nantinya. Dan kami tidak kedapatan kurang, tapi lebih daripada itu kami disempurnakan
dengan firman kekuatan yang menguatkan kami di hari ini, di waktu ini ke depan. Biarlah Roh Kudus menemani kami sehingga kami punya komitmen dan kami tidak takut menghadapi hidup. Bukan berarti kami arogan, tetapi selalu mau berserah dan punya pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, pengharapan tentang kasih kepada Tuhan, dan kami mampu untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup, tugas-tugas kesaksian dan pelayanan yang Tuhan Yesus izinkan kepada kami. Kami sudah boleh memberikan persembahan syukur, Tuhan jamah, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang bernilai bagi hidup kami, tapi juga bagi Tuhan Yesus punya pekerjaan. Kami berikan dari apa yang ada pada kami. Tuhan menggandakannya dan memberkatinya bagi semua orang yang membutuhkan di dalam pelayanan gerejamu ini ya Bapa. Bagi program-program pelayanan gereja ke depan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat ini. Tuhan memberkati Bapak Otis dan teman-teman pelayan lainnya, Ibu Meti, Bapak Wem, Bapak Sami. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab untuk tetap berdampingan dengan umat yang membutuhkan pelayanan mereka. Semua yang mereka taburkan berarti bagi umat dan bertumbuh bagi kehidupan umat. Yang sudah mereka kerjakan diberkati dan yang akan mereka kerjakan lagi mengakhiri tahun pelayanan diberkati juga oleh Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, jamalah seluruh kehidupan mereka. Keluarga dan rumah tangga mereka diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami para pendeta yang sudah emeritus, Tuhan juga memberkati kami di usia lanjut kami. Kami percaya tetap ada kekuatan ekstra Tuhan berikan. Sehingga apapun yang kami miliki, kami percaya itu datang dari Tuhan. Dan kami mengembalikannya juga kepada Tuhan, pemberi hidup dan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan dimuliakan. Dan banyak Tuhan Yesus untuk segala kenyataan hidup yang kami alami sebagai pendeta emeritus dan sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia. Tolong kami Bapa. Bapa dalam Yesus, semua yang mengikuti ibadah, menopang ibadah di pagi ini, paduan suara senobar dan juga pro kantor penanganan sound system dan multimedia, para kolektan, diberkati kami semua dalam peran-peran kami. Kami bernilai dan berarti bagi Tuhan di dalam hidup ini, supaya Tuhan dimuliakan lewat seluruh peran hidup kami. Ini kami Bapa dengan ungkapan syukur, doa dan sembahyang kami. Kami memohon banyak Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan hidup kami. Tidak ada lain kekuatan, tidak ada lain kesehatan, tidak ada lain kenyamanan, ketenangan, berkat jasmani, berkat rohani. Kami minta dari Tuhan, limpahkan itu kepada kami sesuai yang kami perlukan dalam hidup kami Bapa. Supaya semuanya yang kami miliki kami syukuri itu dengan segala baik kepada Tuhan. Hormat dan sembah lagi dikembalikan kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Berkati bibir mulut hamba-Mu yang berdosa ini, supaya firman-Mu tertanam di hati umat-Mu, mereka bertumbuh untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa sambil mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kepada Tuhan Yesus kami berserah, sambil kami mengakhirinya dengan doa yang Yesus ajar bagi kami bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita hampir berada di penghujung ibadah ini. Disilakan semua kita berdiri. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita
senang, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Terimalah janji penyertaan dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pelayanan selesai, shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu bersyukur di tempat. Marilah saudara tetap kalesang hidup, kalesang Ebenezer, kalesang pintu rumah, kalesang jam belajar, kalesang Ebenezer marise, kalesang. Coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, labuka mata naga kiri kanan, sebanyak kejadian sini sana, jam baku tangan, mari bakira kalesang mau sampai kapan kau hidup begini? Show Ebenezer tunggu alereng petang, Maria kotor di sini sana, sampai di jalan sampai dalam kali, banyak anak lupa jam belajar, judi demamu bikin caparuni. Coba saudara, mari kalesang Ebenezer, kalesang dalam rumah dan kita sampai di jalan. Kalau lihat ada sampah angka-angka, labuang akan ditambah sampah. Kalesang ada yang ucap belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalesang diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabuk, sering lelaki yang bini anak, dinyatang iman di pinggir rumah, jangan pawela sampai lupa.
di jalan. Kalau lihat ada sampah angka-angka, lah buang akan di tempat sampah. Kali sama dan pun jam belajar, coba saudara, supaya dorang lebih tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kali sendiri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti mabuk, sehingga lagi dipilih anak. Ingatan firman di pinggir rumah, jangan kau hilang sampai lupa waktu. Katong kalesa supaya hidup jadi lebih baik. Mari gandong katong kalesa Ebenezer. Iya Bapak Ibu, ketong pung kebaktian boleh berakhir. Mari ketong ada dalam